Annyeong Yorobun, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 9. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 9 dimulai dengan Shinde tengah membuat sketsa seseorang wanita, dan ia terus mengikutinya. Wanita itu sadar ia sedang diikuti, dan Shinde langsung disliding oleh kekasih wanita itu. Maem yang baru tiba di kantor polisi melihat keadaan Shinde yang tengah bonyok, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Shinde mengakui apa yang telah ia lakukan. Sedangkan di sebuah restoran, Seokji terkejut karena wanita itu adalah CEO dari Yongtun, dan ia langsung meminta Seokji untuk bergabung dengannya, dengan posisi sebagai kepala editor. 영툰 편집장으로. Di jalan pulang, Maem yang tampak kecewa, dia berusaha dengan keras agar komik milik Shinde bisa debut. Namun, apa yang ia lakukan? Karena kecewa, Maem memutuskan untuk pulang sendiri. Namun, langkahnya terhenti saat Shinde mengiba agar ia tidak ditinggalkan. Ia telah menganggap Maem sebagai dewi penolong, dan hanya wanita itu yang mau menerimanya. 제발 좀 버리지 마세요. 죄송합니다. Maem yang disapa oleh Junyoung meminta agar kejadian kemarin dirahasiakan. Pahyo melihat Junyoung yang tiba menanyakan informasi terbaru yang perlu ia tahu. Karena belakangan ini, ia melihat Junyoung seperti ingin mundur. 요즘 구준영 씨 서 있는 곳이 좀 달라져 보이네. Sedangkan di kantor Webtoon, Pak Jang datang dengan mengatakan bahwa ia telah berhasil melacak keberadaan Pak Ma, penulis dari komik yang berjudul Please I Need a Time Machine, di mana di masa lalu mereka pernah bekerja sama. Pak Jang kini mengajak Maem dan Junyoung untuk ikut dengannya. Saat sampai di kediaman, mereka terkejut dengan kondisi rumah Pak Ma. Pak Jang memberitahu bahwa Pak Ma menyanyiakan itu semua dengan berjudi. Kini mereka memanggil nama Pak Ma, namun tak ada yang keluar dari sana. Hingga ada seorang siswi yang datang mengizinkan mereka masuk, walau terkesan datar. Begitu berada di dalam, Pak Jang menanyakan perihal ibunya. Namun gadis itu yang bernama Yuna mengatakan bahwa ibunya telah tiada, lalu membiarkan mereka bertemu dengan ayahnya. Saat masuk ke dalam kamar, Pak Ma terlihat seperti tidak terurus dan banyak botol minuman di sana. Kemudian Pak Jang langsung meminta agar komiknya dibuat menjadi webtoon. Namun Pak Ma langsung menolak dan bahkan menyiramkan air ke muka Pak Jang. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang, Maem memberikan kartu nama kepada Yuna. Maem kini mendatangi Shinde, dan ketika pintunya dibuka, Maem meminta izin untuk masuk. Melihat keadaan di dalam sana, membuat ia terdiam, lalu menanyakan perihal tidur yang cukup dan makan yang bergizi. Melihat tak seperti harapannya, ia pun akhirnya mengajak Shinde untuk makan di luar. Di tempat makan, Maem kembali mengatakan komik itu penting, namun lebih penting manusia. Dan Shinde adalah manusia. Jadi dia harus tidur yang cukup dan makan yang bergizi. Dan berakhir dengan Shinde meniru cara makan Maem. Junyoung melihat jam sudah pukul 11. Ia langsung membuka webtoon yang ia pegang dengan judul Vulcan. Ada wanita yang memakai baju putih tersenyum melihat ke arahnya. Semua orang menikmati cerita itu, bahkan banyak komentar positif. Keesokannya Junyoung yang baru sampai dikagetkan karena Vulcan berada di peringkat keempat, dan mereka semua memberikan ucapan selamat. 감사합니다. 피디님. 청출어람이네. 검은 변tul. Di kantin mereka tengah membahas kehebatan Pak Ma dan komiknya dulu. Namun Junyoung berpendapat ia harus mendahului anaknya. Dan tiba-tiba Maem mendapatkan panggilan yang membuat ia segera beranjak dan pergi dari sana menuju ke suatu tempat. Ada seorang laki-laki yang HP-nya telah menjadi HP penyet. Yuna mengatakan bahwa laki-laki itu memfoto dirinya tanpa izin. Dan ketika dimintai bukti, Maem akan memperbaiki HP tersebut karena bukti berada di sana, yang membuat laki-laki itu diam. Di sebuah restoran, Yuna meminta maaf, namun Maem malah meminta Yuna menyuapinya kue,
yang membuat Yuna mengingat bahwa dulu ibunya sering melakukan hal itu. Yuna membenci ayahnya karena ayahnya ibunya meninggal, dan karena itulah ia tak pernah membaca komik milik ayahnya. Di sebuah kafe terlihat ada beberapa wanita yang sedang menatap ke arah Oyun. Semula laki-laki itu tampak senang, namun setelah mendengar bisik-bisik tetangga tentang komik yang gagal membuat ia malu. Kini 3 wanita tengah berada di depan layar menantikan peluncuran komik milik Shinde, berjudul Weapon Vape. Dan hal itu membuat Maem gugup. Begitu komik itu muncul dengan episode pertamanya, Maem yang hendak membuka tak kuasa melakukan hal itu, yang membuat adik Maem mengambil alih. Hal itu membuat Maem tambah gugup, apalagi ibu dan adiknya hanya diam saja. Adiknya mengatakan bahwa Weapon sangat bagus, bahkan meminta episode kedua. 이화 내놔. 애썼어. 너무너무 애썼어 우리 딸. Apalagi ketika banyak komentar positif yang diberikan. Bahkan, Donghee bangga dengan Shinde. Shinde yang melihat itu sampai meneteskan air mata. Tak lama kemudian, Maem menghubunginya memberikan ucapan selamat. Mendengar Shinde menangis, Maem memberinya semangat bahwa hal yang baik akan menantinya mulai sekarang. 작가님 우세요. 이제 저희 꽃길만 걸어요. 좋네요. Junyoung yang terlihat ingin memberikan selamat kepada Maem, namun ia bingung dengan kata-kata yang akan ia gunakan, hingga membuat wanita berada di sana tersenyum. Melihat ucapan selamat dari temannya, Maem tersenyum bahagia. Di kantor, Pak Jang melihat platform mereka dengan bangga. Apalagi, komik milik Shinde berada di urutan ketiga. Mereka semua memberikan ucapan selamat kepada Maem, dan mereka akan berusaha lebih baik lagi. Ingatan Seokji kembali saat CEO Yongtun menawari posisi yang begitu menggiurkan. Pak Jang datang menghampiri Seokji mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, yang membuat Seokji semakin dilema. Sedangkan di Yongtun, Pak Na terlihat dengan Hyemi. Pak Na memberitahu akan tetap melanjutkan komiknya dengan Seokji dan tak ingin membuat laki-laki itu kecewa. Sedangkan Hyemi mengatakan sebentar lagi Seokji tidak akan berada di Neon lagi. Pak Na keluar dengan wajah bingung, disambut dengan panggilan kekasihnya. Di kantor, Junyoung melihat komik yang ia pegang berada di urutan kedua dan langsung mengeceknya. Namun tiba-tiba ia mengingat kembali ucapan Pak Hyo, kalau laki-laki itu hanya percaya perbuatan, bukan kata-kata. Adegan berlanjut dengan Junyoung yang pergi ke krematorium. Ia meletakkan benda dan bunga yang ia bawa pada foto perempuan yang bernama Gueri, lalu mengucapkan selamat ulang tahun. Wanita memakai baju putih yang selama ini selalu menemani Junyoung. Dengan menangis, ia melihat ke arah wanita itu dan memanggil dengan sebutan Nuna. 누나. Di kantor, Nona Gi mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang dengan raut wajah sedih. Maem yang baru pulang melihat Junyoung dengan raut wajah yang sedih, lalu meminta laki-laki itu masuk ke rumahnya dan akan membuatkan ramyeon yang enak. 들어와요. Melihat ada komik milik Pak Ma, Junyoung memberi saran agar membawa Yuna ke sini, yang membuat Maem tersenyum dengan ide itu. Maem menemui Yuna di tempat bekerja dan akan mengajak Yuna ke suatu tempat. Maem membawa Yuna ke kafe miliknya. Begitu duduk di sana, Yuna melihat banyak pengunjung yang tengah membaca komik. Maem meminta ibunya untuk membuatkan 2 nasi goreng kimchi, dan Yuna menyukai makanan itu. Namun layar HP-nya yang menyala membuat ibu Maem melihat dan memuji ibu Yuna. Di foto itu juga terdapat kata-kata satu kenangan bahagia dan Yuna mengatakan bahwa itu yang selalu ibunya ucapkan. Namun Maem mengatakan bahwa kutipan kata-kata itu berasal dari komik yang ayahnya tulis, yang berarti ibunya sangat mencintai karya-karya ayahnya. Kemudian Yuna pun mencoba untuk membaca komik itu. Maem yang mengantar Yuna pulang memberikan paper bag yang berisikan komik-komik ayahnya. Dan kemudian ia pamit untuk pulang. Yuna melihat ayahnya mengalihkan pandangan pada selembar kertas. Maem bertemu dengan Pak Ma saat pulang. Maem memberitahu Pak Ma agak berubah demi Yuna, karena Yuna adalah karya terbesar Pak Ma. 작가님이 만든 가장 걸작은 유나 아닌가요? Ternyata di kertas itu terdapat sketsa ibu dan anak persis seperti foto yang ada di ponsel Yuna.
Yuna yang melihat ayahnya kembali membeli minuman membuat ia mengambil lalu menjatuhkan komik di depan Pak Ma. Tak ada yang tahu bagaimana keadaan Pak Ma sekarang. Yang mereka tahu adalah Pak Ma di masa lalu. Jadi apa arti ini semua? Ia tak ingin ayahnya yang terkenal karena komik. Yang ia inginkan adalah ayah yang hebat untuknya. 안 그리면 난 뭔데? 아무것도 아니잖아. 왜 아무것도 아니야? 마유나 아빠잖아. 그냥 평범한 아빠. Adegan menampilkan sebuah ruangan yang terlihat rapi dengan sebuah foto keluarga. Di kantor webtoon datanglah seorang laki-laki. Pak Choi yang melihat itu terkejut dan langsung berdiri dan menunduk hormat. Begitupun dengan yang lain. Laki-laki itu adalah Pak Ma. Pak Ma meminta ulang surat kontrak dan langsung memberi cap. Pak Ma yang di dalam taksi meminta untuk mengantarkannya ke tempat yang jauh. Pak Jang datang menanyakan apa yang Ma Eum katakan kepada Pak Ma, hingga mengambil keputusan ini setelah Ma Eum menyadarkan tentang karya terbaiknya. Ma Eum mengajak Junyoung ke suatu tempat, dan kali ini Ma Eum ingin memberikan hadiah untuk ayahnya. Ma Eum berjalan menuju ke tempat latihan judo, dan mengajak ayahnya untuk duduk di taman. Keduanya tampak saling diam hingga Ma Eum menceritakan semuanya. Tetapi ayahnya malah kecewa dengan keputusan Ma Eum. Ayahnya pergi tanpa mengambil hadiah yang Ma Eum bawa. Melihat Ma Eum memasukkan benda itu ke dalam tas, Junyoung meminta agar benda itu diberikan saja untuknya. Di lain tempat, Pak Ko memberitahu bahwa Seokji mendapatkan tawaran dari Yongtun. Di jalan pulang, mereka berdua pun bertemu. Dan episode 9 pun berakhir. Lanjut episode 10.